Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video kali ini nggak kerasa udah gajian, kan video sebelumnya aku udah buat budget untuk bulan September. Dan ini adalah waktunya aku post uangnya kemana-mana karena gaji aku udah masuk. So, simak videonya sampai habis ya. Di sini hal yang pertama aku lakuin selalu adalah ngelakuin evaluasi untuk pengeluaran aku di bulan sebelumnya. Aku stabilo berbeda warna untuk setiap kategorinya. Sebenarnya setiap bulan itu aku udah ngelakuin evaluasi di pertengahan bulan, tapi aku nggak langsung kerjakan di video dan aku nggak langsung kerjakan di buku ini. Biasanya sekedar aku catat di kertas coretan aja supaya aku tahu apakah di pertengahan bulan ini aku sesuai budget atau lebih hemat atau over budget. Jadi supaya aku bisa rem dengan segera jika ada kelebihan budget yang aku gunain di bulan berjalan itu. Dan ngelakuin evaluasi ini bikin kita lebih semangat kalau memang kita tahu pengeluaran kita itu bisa lebih hemat setiap bulannya. Tapi kalau memang ternyata lebih boros, jangan sedih, jangan patah semangat. Itulah gunanya evaluasi untuk kalian bisa memperbaiki dengan segera, tidak terlambat. Karena kalau ketika terlambat, tahu-tahu belum sampai akhir bulan, uangnya habis, akhirnya bingung buat nutupin ke akhir bulan gimana. Dan itulah yang menyebabkan kalian gali lubang dan tutup lubang tanpa kalian sadari. Padahal kalian di awal udah bela-belain bikin pos budgetnya masing-masing, tapi karena cuma asal catat dikeluarin aja terus tanpa ada evaluasi di tengah bulan, kalian nggak bisa rem dan nggak bisa perhitungkan kira-kira sisa uang kalian ini cukup nggak sampai akhir bulan gitu. Kemudian kembali ke evaluasi aku. Nah, di sampingnya sini aku catatin rekapannya berapa total per budget itu aku habisin dalam satu bulan. Tinggal aku jumlah-jumlah aja sesuai dengan warna stabilonya masing-masing. Di sini untuk budget yang ekstra yang di dua video sebelum aku udah pernah bahas. Aku cara ngaturnya budget aku 400.000 sebulan itu aku bikin per minggu. Jadi di sini ekstra aku catatannya itu per minggu aku total berapa pengeluaran aku. Dan yang aku bilang di video aku itu juga memang jauh lebih hemat dan aku merasakan dampaknya itu sangat signifikan banget ketika aku bikin budgetnya itu per minggu. Jadi teman-teman sebenarnya kalau yang punya gaji mingguan itu jauh lebih mudah untuk menahan diri, menghemat uangnya, tapi juga ketika ada kebutuhan bulanan itu harus juga disisihkan duluan uangnya buat ngebayar si kebutuhan bulanannya jika memang punya gaji mingguan kayak gitu. Jadi kadang orang bilang kalau gaji harian atau gaji mingguan itu kayaknya boros banget, nggak kerasa beda sama satu bulan karena dapatnya langsung full. Ketika satu bulan itu dapatnya full tapi habisnya juga langsung cepet sebenarnya karena kita ngebayar semua kan. Tapi kalau ketika per minggu, kalau menurut aku itu jauh lebih bisa menghemat kayak gitu. Pengeluaran pun kita jauh lebih menekankan, menyedikitkan karena uang yang kita pegang per minggu itu lebih sedikit daripada per bulan. Nah makanya aku nyaranin ke teman-teman yang punya uang jajan bulanan atau punya uang bulanan, untuk teman-teman yang masih ada mungkin yang masih sekolah, kuliah, yang masih dapat jatah bulanan dari orang tua, atau sekalipun yang kerja pun yang punya budgeting uang bulanan, coba deh di draw down, dibikin per minggu uang pegangannya itu. Jadi misalkan sebulan yang kayak aku 400, per minggu jadi 100 kayak gitu. Itu bikin kita jauh lebih hemat karena uang yang kita pegang itu sedikit. Karena pada dasarnya otak kita, pikiran kita itu, mindset kita mikirnya uang aku sedikit jadi aku nggak boleh boros, nggak boleh habisin uang ini. Beda hal dengan uang yang kita pegang itu banyak, yang kita tahu itu banyak. Sama hal dengan kayak kita taruh uang di dompet, misalkan kita taruh 500.000 itu habisnya cepat daripada kita taruh uang 100.000, atau kita pecah uang 100.000 habisnya lebih cepat daripada kita pecah uang yang kecil. Kita jauh lebih hemat kayak gitu karena itu termindset di pikiran kita masing-masing. Nah itu tadi udah selesai aku evaluasi bulan yang kemarin dan ternyata memang udah bener sesuai semua, dan uang sisanya itu bakal aku masukkan nanti ke challenge tabungan aku. Di sini aku berlanjut buat isi pos budget aku di bulan September nanti. Semuanya
aku pisah-pisahin sesuai post yang aku udah tulis di video aku sebelumnya, aku udah buat. Jadi di sini bener-bener tinggal mindahin uangnya aja. Dan di sini aku untuk challenge-nya itu kemungkinan lebih banyak karena nilainya tuh lebih tinggi bulan ini aku sisihin, makanya aku bakal agak lebih banyak ngambil uang di tabungan sepertinya. Tapi aku belum kerjain, aku belum tulis. Ini aku pisah-pisahin dulu untuk budget yang lain-lainnya. Nah di sini aku tetap ada entertain 100.000. Entertain itu kalau aku memang pengen jalan ke mall, atau aku pengen ngopi, atau aku ada pengen nongkrong sama teman, atau aku pengen belanja di online. Nah itu aku bakal gunain uang entertain ini. Jadi dalam 1 bulan aku ada ngasih free untuk diri aku supaya aku bisa menikmati hidup tapi dengan konteks yang murah meriah. Jadi aku kasih budget 100.000 aja karena aku tuh anaknya nggak full yang hobi jalan banget, karena Sabtu Mingguku itu bener-bener yang kegiatanku tuh di rumah padet banget, mulai dari bersih-bersih, nyuci, mandiin kucing-kucingku. Pokoknya bener-bener hari Sabtu Mingguku itu sebenarnya aku gunain buat aktivitas beberes di rumah, karena Senin sampai Jumat aku full kerja. Jadi bener-bener rumah itu yang agak kurang rapi, bener-bener yang aku Sabtu Minggu itu full time kayak gitu. Makanya jarang banget aku mau keluar jalan, makanya akhirnya. Tapi kadang mungkin kita sebagai manusia itu ada rasa jenuh kalau kegiatan itu aja, makanya dalam 1 bulan itu aku ada 1 atau 2 kali jalan, makanya aku gunain uang si post entertain ini. Di sini aku udah masuk sampai ke sinking fund, dan di sini sinking fund aku ini banyak terpakai kayak emergency. Aku kemarin ada tiba galon aku pecah bocor, jadi aku beli galon pakai uang emergency, ada beli skincare juga. Jadi kalau sinking fund aku ini adalah sinking fund jangka pendek ya, aku bukan jangka panjang. Jadi yang memang bisa aku gunain ketika memang aku butuh uang itu, gak harus aku nunggu target misalkan setahun kayak gitu. Karena aku tabungan yang pakai target aku masukkan ke dalam challenge yang aku bilang kali ini, tahun ini aku pakai challenge yang 8 juta. Tapi kalau sinking fund bener-bener yang tabungan-tabungan jangka pendek aja aku buatnya. Nah di sini aku udah selesai semua dan tinggal aku hitung untuk sisa uang yang bulan kemarin berapa, supaya aku tahu berapa yang aku butuhin dari uang gaji untuk ngisi challenge tabungan aku. Nah ini setelah aku hitung totalnya sisa uang aku bulan kemarin itu ada sekitar 250.000. Sebenarnya lebih beberapa ribu, tapi ya ribuannya aku nggak ambil, aku genapin aja 250. Berarti aku butuh dari uang tabungan itu dari uang tabungan maksud aku dari uang gaji itu sekitar 500.000, karena di bulan ini aku butuh nabung untuk challenge itu sebanyak 750.000. Nah di sini jadi aku hitung berapa sisa uang tabungan yang bisa aku alokasiin untuk masuk ke rekening tabungan biasa aku, karena 100 sudah reksadana, 500 untuk challenge. Setelah aku hitung ternyata ada 200 buat isi tabungan, jadi sisanya 800. Lumayan masih bersisa ya 200.000 buat tabungan biasa, karena memang sinking fund aku kurangi, nggak ada aku isi untuk mudik, karena kemungkinan dalam beberapa bulan ke depan aku nggak ada mudik dulu. Makanya aku stop dulu mudik sinking fund untuk mudik bulan ini, karena aku sadar aku punya challenge yang agak besar, jadi aku mending alokasiin uangnya ke situ. Nah di sini aku langsung silang aja, baru aku stabiloin dan tinggal aku masukkan uangnya ke dalam tabungan aku. Ini challenge aku juga nggak terasa udah jalan 5 bulan, berarti sisa 7 bulan lagi. Isinya nggak kerasa, tapi ini adalah bulan-bulan yang nilai nominalnya itu makin meningkat banget. Yang kayak di bulan depan itu 900, bulan depannya 1 juta lebih. Semoga aja aku masih bisa cover buat isi challenge ini, karena challenge ini adalah tabungan aku yang paling wajib aku sisihkan. Karena aku tuh lebih suka nabung di dalam celengan, padahal sebenarnya kalau aku nabungkan uang ini ke reksadana, aku yakin bunganya jauh lebih besar daripada aku simpan di celengan. Ini nggak jadi apa-apa, uangnya tetap segitu-gitu aja. Tapi ya begitulah, karena aku sukanya di celengan, jadi makanya tetap aku bikin tabungan di celengan ini. Mungkin next lah, tahun depan mungkin aku bakal bikin challenge di reksadana supaya uangnya berbunga dan berkembang. Jadi ada hasilnya juga, kita nabung ya kan, walaupun cuma sedikit bunganya nggak apa-apa daripada uangnya nggak ada berkembang sama sekali. Nah ini aja udah penuh banget celengannya itu, tapi semoga aja sih nanti sampai habis 1 tahun dia tetap muat di dalam celengan itu.
Nah teman-teman, jadi video aku ini udah selesai ya. Aku udah selesai buat dari masukin post-postnya, evaluasi, isi sinking fund, isi challenge. Jadi semuanya udah selesai. Teman-teman juga semangat untuk ngebudget, jangan pernah menyerah. Jika gagal, ulangi lagi. Pokoknya pantang menyerah teman-teman, sampai teman-teman akhirnya terbiasa dan bisa memanage keuangannya jauh lebih baik lagi. Dan sampai ketemu di video lainnya ya teman-teman. Bye bye.